Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andastion Rizal MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Rahmadianti Putri SMMPD selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku dosen pembahas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iqbal Akbar, MPM 1753031010, akan menyeminari proposal saya dengan judul penelitian pengaruh pemanfaatan Google Classroom, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar. Latar belakang, kemajuan berpikir manusia saat ini telah menciptakan metode-metode pembelajaran yang baru dan bervariatif berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Media pembelajaran yang sering digunakan pada proses pembelajaran mengalami perkembangan dari media pembelajaran konvensional menuju media digital berbasis internet atau online. Teknologi pada zaman sekarang telah membawa dampak yang berpengaruh bagi bangsa, salah satunya adalah pendidikan. Karena pendidikan telah memasuki teknologi revolusi industri 4.0 dengan pembelajaran yang terkoneksi daring atau online dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif untuk menunjang masa depan siswa yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh peneliti di SMA Negeri 1 terbagi besar, yakni hasil belajar siswa kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi masih tergolong rendah dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kurangnya pemanfaatan Google Classroom secara optimal, kurangnya motivasi belajar siswa dengan baik sehingga siswa merasakan kejenuhan dan kebosanan, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada saat mengerjakan soal penilaian harian. Identifikasi masalah memuat pada hasil belajar ekonomi siswa masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari hasil penilaian harian yang sebagian siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kedua, kurangnya optimalisasi pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran online atau daring sehingga siswa merasakan situasi kurang kondusif. Yang ketiga, terhambatnya akses jaringan internet dan terbatasnya perangkat komputer atau gadget dalam Google Classroom sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau tugas secara efektif dan efisien. Yang keempat, siswa merasakan kebosanan dan kejenuhan ketika memberikan materi ekonomi secara terus-menerus. Dan kelima, kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan adanya tidak memperhatikan soal ekonomi dengan teliti, tidak mengerjakan dengan mandiri, dan suka mengisi jawaban dengan cara asal-asalan atau mengarang. Rumusan masalah ini didapatkan pada 1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar? Yang keempat, apakah ada pengaruh pemanfaatan Google Classroom, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar? Tujuan penelitian ini yaitu adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Google Classroom, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 terbagi besar. Ruang lingkup penelitian ini pada objek penelitian adalah pemanfaatan Google Classroom sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, kemampuan berpikir kritis sebagai X3, dan hasil belajar sebagai Y. Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 11 IPS
di dalam mata pelajaran ekonomi. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020 hingga 2021 dan ruang lingkup ilmu yaitu adalah ilmu pendidikan dalam mata pelajaran ekonomi. Tinjauan pustaka. Hasil belajar atau achievement merupakan suatu realisasi dan atau pemekaran dari hasil kegiatan-kegiatan belajar secara potensial atau kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Google Classroom merupakan platform yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring dan gratis. Google Classroom ini memberikan sejumlah manfaat dari berbagai sebuah fitur yang efisien, mudah digunakan, dan membantu mengajar dalam mengelola tugas. Motivasi belajar adalah suatu keinginan pada seseorang dalam mendorong atau motivasi pada belajar untuk mengubah energi, kekuatan diri seseorang dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang nyata untuk mencapai tujuan dan keinginan tertentu. Berpikir kritis adalah proses mental yang dilakukan untuk mengevaluasi informasi. Informasi tersebut didapatkan seseorang dari hasil kegiatan dalam pengamatan, pengalaman, akal sehat, dan komunikasi. Penelitian yang relevan menurut Ninik Rahayu Ashadi dan Sutarsi Sohaib 2020 dengan judul penelitian Hubungan Pemanfaatan Google Classroom dan Kemandirian terhadap hasil belajar mahasiswa PTIK pada masa pandemi. Yang kedua, Alexander Samosir, Salim Effendi, dan Imelda Butom pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh metode pembelajaran Google Classroom dengan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar masa pandemi COVID-19 di Lubuk Pakam. Yang ketiga, Ilyasul Husaini, Sawida Ibrahim, Basir Wali, Ibrahim Libata, dan Usman Musa tahun 2020 dengan judul penelitian Effectiveness of Google Classroom as a Digital Tool in Teaching and Learning, Students Perception. Yang terakhir, Oluramil Noah Aryarinde dan Olaide Memisola Komolafe pada tahun 2020 dengan judul penelitian Impact of Google Classroom as an Online Learning Delivery During COVID-19 Pandemic, the case of a secondary school in Nigeria. Kerangka pikir, seiring perkembangan zaman pada revolusi industri 4.0, pembelajaran daring atau online telah memberikan kemudahan siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar dengan kemampuan belajar siswa. Hasil belajar siswa didapatkan dari proses belajar dengan menggunakan aplikasi Google Classroom karena aplikasi tersebut mempunyai beberapa manfaat seperti penyimpanan dengan mudah, proses interaksi, dan terjangkau dan aman. Motivasi belajar ini sangatlah perlu dilakukan oleh siswa karena dibutuhkan dorongan, keinginan, dan minat agar tetap sadar diri dan semangat dalam belajar. Kemampuan berpikir kritis didapatkan pada diri seseorang dengan menganalisis masalah melalui evaluasi potensial, memecahkan masalah, mencari informasi yang didapatkan, pembuktian dengan penjelasan dan lebih lanjut, dan memberikan kesimpulan serta mengambil keputusan. Kerangka pikir ini didapatkan dalam paradigma penelitian, yaitu adalah pemanfaatan Google Classroom X1 berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai Y, motivasi belajar X2 berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai Y, kemampuan berpikir kritis sebagai X3 berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai Y, dan terakhir keseluruhan pemanfaatan Google Classroom X1, motivasi belajar X2, kemampuan berpikir kritis sebagai X3 berpengaruh terhadap hasil belajar sebagai Y. Metodologi penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ekspor faktor dan survei. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penelitian dengan mengumpulkan kuesioner, observasi, dan dokumen. Populasi ini dilakukan oleh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sebanyak 172 siswa dalam 5 kelas. Sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan rumus sampel N sama dengan 172 dibagi 1 ditambah 172 dikali 0,05 atau
taraf kesalahannya 0,05 dipangkatkan 2 dengan hasil 120,2 atau dibulatkan jadi 120. Jadi besarnya sampel yang akan diteliti di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah sebanyak 120 siswa. Metodologi ini menggunakan uji persyaratan instrumen, yaitu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji kelinearan regresi, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan terakhir, pengujian hipotesis menggunakan pengujian hipotesis secara parsial atau sederhana. Dan kedua, pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan regresi multiple. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.